Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Zaki. Saya adalah mahasiswa psikologi angkatan 2023 dari Universitas Negeri Makassar. Jadi pada siang ini kita akan melakukan wawancara klinis, di mana tujuan dari wawancara ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tugas praktikum mata kuliah wawancara saya. Dan saya di sini ada untuk mendengarkan cerita, mungkin pengalaman Anda, dan mendengarkan berbagai sisi tentang Anda. Jadi saya akan apabila Anda ingin berbagi, saya akan memberikan ruang. Jadi tidak perlu terburu-buru, silakan saja bercerita dengan tenang. Jadi sebelumnya bisakah Anda perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Laude Iman Arfa. Usia saya 23 tahun, saya bisa dipanggil Ode. Jadi sebelum memulai wawancara kali ini, saya boleh untuk izin merekam prosesi wawancara kali ini? Boleh. Oke. Jadi pada prosesi wawancara ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pribadi Anda untuk membantu mengenali lebih perasaan dan pengalaman Anda saat ini. Segala jawaban yang Anda berikan saya akan jamin kerahasiaannya dan digunakan sebaik mungkin hanya untuk keperluan penilaian. Jadi wawancara ini akan berlangsung selama 60 menit, kurang lebih 60 menit. Maka dari itu saya meminta kesediaan dan kesungguhan Anda. Oke, sebelum masuk dalam proses anamnesis, saya akan mengumpulkan beberapa data terlebih dahulu. Oke. Jadi bisa nama lengkapnya? Nama saya Laude Iman Arfa. Boleh tanggal lahirnya kapan? 14 April 2002. 14 April 2002. Agama Islam. Anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak terakhir dari 3 bersaudara. Status pernikahan? Belum nikah. Oke. Sebelumnya pernah mengikuti konseling atau terapi sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah ya. Oke, kita masuk. Pernahkah Anda mencoba bunuh diri atau berencana menyakiti diri sendiri? Nggak pernah sih. Tapi apakah saat ini punya pikiran atau perasaan untuk melukai diri sendiri secara fisik? Enggak juga sih. Ya. Oke. Apakah Anda pernah atau sedang menjalani perawatan karena penyalahgunaan zat? Enggak. Ya. Oke. Apakah Anda adalah penyintas dari salah satu bentuk pelecehan emosional, fisik, atau seksual? Maksudnya? Korban. Oh, enggak. Udah ya. Pernah Anda menerima diagnosis formal dari ahli kesehatan mental? Enggak pernah juga. Oke. Apa ada riwayat gangguan atau masalah mental di keluarga Anda? Kurang tahu sih, tapi setahu saya nggak ada. Ya. Oke, mungkin ada obat-obatan yang Anda sedang konsumsi? Nggak ada juga. Oh ya. Oke. Boleh mungkin disebutkan beberapa mungkin anggota keluarga, pasangan, atau teman yang memang dekat dengan Anda, beberapa? Untuk keluarga mungkin dekat sama kakak sama bapak aja ya.
Kalau teman-teman ada beberapa sih, mungkin dari teman SMP sama teman SMA juga. Kalau sama bapak itu tinggal sama-sama atau tidak? Enggak. Saya kerja di Makassar, bapak saya kerja di Kendari. Kalau teman-teman mungkin bisa disebutkan beberapa yang dekat dengan Anda. Ada Yahya, ada Rifki, ada Rein, ya ada Dapa, ya teman-teman SMP saya lah. Teman-teman SMP ya. Ya. Usianya Sebaya semua 23, rata-rata 23, Oh, ada yang rata-rata 24. oke. Bisa diceritakan mungkin pendidikannya riwayat pendidikannya mungkin dari SMP. Saya SMP itu di SMP Negeri 3 Makassar, lalu saya lanjut pendidikan SMA saya di SMA Negeri 2 Makassar. Setelah lulus saya melanjutkan pendidikan saya di Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia hingga tahun lalu saya barusan lulus. Terus saya ada melanjutkan untuk mencari pekerjaan lah. Oke. Oke. Mungkin pekerjaan sedang bekerja. Saya sedang bekerja Di mana? sih di salah satu perusahaan produksi balon lampu gitu. Pabrik ya. Pabrik gitu. ya, itu pabrik. Di sana itu posisinya sebagai Saya sebagai operator untuk quality control di bidang produksi. Jadi saya yang ngecekin barang-barangnya, ya quality control. ya dari tahun berapa kuliah? Mungkin ada 6 sampai 8 bulan yang lalu. Tahun lalu ya. Ya, hitungnya sih tahun lalu. 2020. Sekitar 8 bulan. Oke. Apakah Anda terlibat dalam kasus hukum? Sempat pernah? Enggak sih. Nah, ya. Bisa dijelaskan hobi apapun yang Anda lakukan, mungkin sering Hobi ya? ya. Kalau hobi tuh saya hobi di musik gitu. Saya sering main instrumen seperti gitar. Terus saya juga hobi nulis beberapa lirik-lirik syair gitu lah. Oke. Seberapa sering? Sekarang udah jarang ya karena lagi sibuk kerja juga. Tapi kalau misalnya ada waktu luang ya mungkin seminggu bisa. Kalau main alat musik bisa setiap hari. Kalau nulis lirik ya seminggu bisa 2 kali. Kalau dulu sering? Kalau dulu sering tiap hari malah. Oke. Hampir tiap hari ya. Kalau sekarang bagaimana Anda menilai kesehatan fisik Anda secara keseluruhan saat ini? Apakah kurang, sedikit, baik mungkin, atau di atas Lumayan rata-rata? baik sih. Baik ya. Ya. Oke. Kalau sekarang mungkin ada masalah kesehatan atau perubahan terkini dengan kesehatan Anda? Kalau perubahan gak ada, cuman kalau kayak penyakit bawaan ya paling kayak asam lambung gitu. Lemah ya. Ya. Oke. Kalau mungkin bisa diceritakan riwayat medis dari keluarga? Riwayat medis dari keluarga saya kurang tahu pastinya. Yang saya tahu itu ada asam lambung juga turunan, terus ada vertigo juga. Ya paling itu doang sih. Lemah dan vertigo. Ya. Oke. Kalau tentang perubahan terbaru, apakah mungkin dari tidur tidak
Kalau tidur ada perubahan sih, agak berantakan dikit. Berantakan. Ya. Makan Kalau makan juga agak berantakan, cuman ya agak signifikan amat. kayak gimana? Perubahan perilaku Nggak ada sih, tapi kalau kayak mood gitu misalnya mungkin ada beberapa. ya. Level energi mungkin lebih sering capek. Iya ada perubahan. Oke. Berat badan Berat badan ada lumayan, ada perubahan dikit. oke. Stres Iya ada. oke. Apakah Anda minum alkohol? Enggak Ya. Merokok? enggak juga. Bisa silakan di checklist ini. Apa itu? Checklist. Ini ya. Ya. Oh. Saya Ya. Oke, silakan mungkin sebutkan kekuatan dan atau mungkin pengaruh positif dalam hidup Anda. Mungkin bisa ceritakan. Yang berpengaruh ke saya, pengaruh positif. Secara positif. Mungkin ada beberapa pengaruh positif dari teman-teman saya, mungkin seperti dukungan-dukungan. Kalau saya ada lagi susah kayak cerita gitu. Dukungan temannya. Iya. Kalau sama keluarga juga ada. Iya. Kalau misalnya lagi pusing gitu, cerita biasa sama keluarga, terus kayak merasa terbantu lah, dorongan-dorongan dukungan seperti itu. Mungkin cuman itu. Oke. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke Oke, bisa mungkin diceritakan bagaimana hubungan Anda dengan orang tua? Hubungan saya dengan orang tua baik sih. Saya masih sering komunikasi gitu kalau di rumah, walaupun lumayan jarang, cuman ya baik. Sering ya? Ya. Sering. Siapa keluarga yang paling mempengaruhi hidup Anda? Mungkin bapak saya ya, karena sering waktu kecil dulu diajarin soal kehidupan gitu, kayak dasar-dasar apa yang harus dilakukan, cara ambil keputusan, ya seperti itu deh. Oke. Mungkin dalam situasi seperti apa Anda merasa peran keluarga Anda sangat penting?
Kalau misalnya lagi dalam kesulitan sih, lagi ada masalah gitu, lagi ada problem, mungkin bisa sebagai teman cerita atau mungkin dibantuin kalau misalnya bisa dibantu masalahnya, ya sebagai, ya kalau dalam kesulitan lah bisa. Ini sangat berpengaruh menurut saya. Mengapa hubungan keluarga memiliki arti khusus bagi Anda? Em, karena menurut saya apa saya yang ada sekarang adalah hasil didikan dari keluarga-keluarga saya, dari hasil ajaran-ajaran mereka. Jadi segala yang terbentuk di saya sekarang menurut saya itu hasil pengaruh dari mereka lah. Jadi mereka sangat berpengaruh menurut saya. Kita masuk di, saya akan bertanya tentang pola asuh Anda. Jadi hal apa yang paling membekas dari cara Anda dibesarkan? Yang paling membekas itu sebenarnya semuanya membekas sih, tapi ada beberapa seperti kasih sayang orang tua itu membekas sekali. Terus cara saya dididik, diajarkan soal uh, soal faktor-faktor kehidupan waktu saya kecil, walau saya belum mengerti, itu menurut saya sangat ya berkesan lah dari orang tua sendiri. Mungkin siapa tokoh yang paling berkontribusi untuk membentuk karakter Anda? Ayah saya sendiri sih, bapak saya, karena dia menurut saya yang paling banyak begitu soal mengajarkan saya cara berpikir, berlogika, mengambil keputusan dari saya kecil, mungkin sampai sekarang masih sering biasa diomelin kayak gitu-gituan. Jadi menurut saya itu yang paling berkesan, paling berimpact. Mengapa pola pengasuhan itu penting dalam pembentukan diri Anda? Penting karena dari pola pengasuhan itu saya jadi bisa terbuka begitu pikirannya, jadi bisa memilih-milih, bisa membedakan. Jadi saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan dalam kondisi ini, dalam kondisi itu, ya kurang lebih seperti itu deh. Oke, sekarang saya akan bertanya tentang riwayat pendidikan Anda. Jadi apa pengalaman belajar paling berkesan bagi Anda? Pengalaman belajar dari sekolah atau dari keluarga? Boleh semuanya diceritakan. Kalau yang paling berkesan itu mungkin pembelajaran pertama ya, pas seperti diajarin nulis gitu sama ibu sama bapak, diajarin nulis, diajarin cara membaca. Ya menurut saya itu sangat berkesan karena ya pengalaman belajar pertama gitu. Mungkin ada guru atau teman yang memberi pengaruh besar dalam pendidikan Anda? Kalau guru sih kayaknya menurut saya guru sama semua aja. Kalau dari segi teman, banyak sih teman-teman saya, utamanya teman-teman SMP saya sama teman-teman SMA juga ya. masih sering berhubungan gitu sama teman-teman saya. Menurut saya itu berpengaruh sih teman-teman saya itu. Jadi teman-teman SMA ya? Iya, teman-teman sekolahan dulu. Oke. Kapan Anda sadar bahwa pendidikan penting bagi pembentukan karakter Anda? Pas saya SMA, mulai dewasa deh, remaja menuju dewasa gitu. Jadi saya mulai bisa berpikir kalau misalnya pendidikan saya itu penting karena saya bisa capai semua cita-cita saya, keinginan saya hanya lewat pendidikan. Saya gak bisa nge-skip pendidikan. Jadi saya harus pendidikan dulu nomor satu gitu. Mulai anggap pentingnya. Oke, dan terus mengapa Anda memilih bidang studi Anda mungkin pas kuliah?
saya milih teknik industri waktu itu gara-gara ya gara-gara lapangan pekerjaannya luas ya menurut saya kan, dia pelajarin semuanya gitu apalagi di pabrik. Terus ya teknik, jadi dulu minat gitu sama teknik. Oke, saya akan ke bagian tentang kesehatan fisik. Mungkin bisa diceritakan masalah kesehatan apa saja yang pernah Anda alami? Masalah kesehatan saya, misalnya soal penyakit-penyakit gitu ya. Ya. Ya mungkin cuman biasa sakit kepala gitu, kayak vertigo sama asam lambung doang sih. Oke. Siapa yang mungkin mendukung Anda dalam menjaga kesehatan atau membantu Anda? Ya kesehatan ya, keluarga saya sih, apalagi yang ada di rumah gitu, ya biasa ngingetin soal makan, soal ya jaga kesehatan, minum obat gitu. Keluarga ya. Ya keluarga. Oke. Bagaimana cara Anda sendiri menjaga keseimbangan fisik dan mungkin mental? Kalau cara saya menjaga keseimbangan fisik dan mental itu paling istirahat aja sih, istirahat yang cukup gitu. Kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan juga, saya bisa milih kayak stay di rumah aja gitu, istirahatin fisik sama mental juga, gitu aja sih. Mungkin ada riwayat masalah kesehatan saat Anda masih anak-anak mungkin? Masalah kesehatan pas anak-anak, paling asam lambung sih dari dulu, soalnya mungkin turunan juga. Oke. Apakah Anda pernah mendapatkan perawatan dari orang lain ketika Anda mengeluhkan kondisi tubuh Anda? Mengalami apa? Mendapatkan perawatan Mendapatkan saat Anda perawatan. mungkin mengeluhkan tentang bagaimana kondisi tubuh Anda. Pernah, mungkin biasanya keluarga gitu kalau misalnya ngeluh kayak sakit lambungnya apa segala macam. Oke. Apakah kesehatan Anda mempengaruhi aktivitas sehari-hari Anda? Ya sangat berpengaruh. Oke. Kita lanjut. Apa aktivitas sosial yang biasa Anda lakukan sehari-hari? Aktivitas untuk sekarang ya, Ya, untuk sekarang. biasa sih kalau weekdays bangun pagi gitu kerja, pulang kerja sore, biasa singgah nongkrong dulu sama teman-teman sampai ya jam 9 jam 10 Oke. ya, terus ya pulang istirahat gitu, besoknya lanjut ya gitu. Kalau weekend mungkin biasa istirahat ya di rumah, banyak istirahatnya gitu. Oke. Kapan pertama kali Anda berinteraksi dengan orang selain keluarga Anda? Pertama kali saya berinteraksi itu ya pas masih kecil ya, sama teman-teman biasa. Oke. Bagaimana hubungannya sama teman-teman pas Anda kecil atau mungkin saat bersekolah, saat di masa sekolah lah? Baik sih, hubungan saya semua baik sama teman-teman juga apa segala macam, baik-baik aja. Mungkin ada kegiatan yang Anda sering lakukan pas saat sekolah dulu? Kegiatan nggak ada kegiatan spesifik atau kegiatan khusus sih, kayak ya kayak anak-anak biasa aja, main-main aja gitu, belajar. Oke. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan Anda dengan orang lain sekitar Anda? Cara saya itu tidak ada cara yang khusus atau spesial sih, cuman kayak berperilaku baik aja gitu sama teman-teman segala macam. Terus kayak sering cerita-cerita aja gitu, sering ngumpul, ya paling gitu sih. Oke. Mungkin apa pengalaman yang paling berkesan yang Anda rasakan dari hubungan Anda dengan orang-orang sekitar Anda?
Pengalaman paling berkesan di lingkungan mana dulu nih? Di lingkungan pertemanan mungkin. Kalau di pertemanan sih, kalau biasanya ini ya, pada lagi libur semua, lagi cuti, terus ngumpul gitu, bikin acara kemana kayak gitu, jalan-jalan semua, itu berkesan sih. Oke. Oke, saya masuk di bagian pekerjaannya. Mungkin bisa Anda ceritakan tentang bagaimana perjalanan karir Anda? Perjalanan karir ya. Hmm. Saya setahun lalu 2024 saya lulus dari Fakultas Teknologi Industri di UMI. Beberapa bulan kemudian saya ada melamar pekerjaan ya, melempar beberapa lamaran pekerjaan. Terus saya waktu itu keterimanya di salah satu perusahaan lampu pabrik gitu, sebagai operator di quality control gitu, kayak quality check. Jadi saya yang ngecekin semua barang-barang, stok apa segala macam. Terus sampai saat ini saya masih bekerja di tempat itu. Oke. Kenapa pilih pekerjaan itu? Karena itu yang keterima sih. Oh, itu yang terima. Iya. Oke. Bagaimana perasaan Anda ketika berada di lingkungan pekerjaan Anda yang sekarang? Perasaan untuk pertama kali atau sekarang? Bisa diceritakan secara Pertama kalinya saya senang sih bisa dapat pekerjaan cepet gitu, kayak dibanding teman-teman saya yang lain. Terus awalnya cukup kaget, kayak dunia pekerjaan tuh lumayan berbeda dengan yang awalnya saya pikirkan, hingga beberapa kejadian yang cukup ya cukup menekan mental lah menurut saya di di lokasi pekerjaan saya. Seperti tugasnya yang banyak parah, yang melebihi ekspektasi saya. Terus tekanan kerjanya, soal karyawan-karyawannya juga menurut saya ya berat. ya lumayan berat lah kalau soal pekerjaan. Mungkin kayak gitu aja sih. Mungkin bisa diceritakan bagaimana hubungan Anda dengan rekan kerja Anda? Dengan rekan kerja saya, jujur sampai sekarang kalau sama rekan kerja saya masih kurang akrab begitu, walaupun saya setiap hari bertemu begitu, cuman masih, kalau dibandingkan sama teman-teman yang lain, masih kurang akrab ya. Menurut saya juga semua di lingkungan kerja sana masih pada kurang kurang cocok lah kalau sama teman kerja gitu. Bisa diceritakan mungkin kenapa kurang cocok gitu? Mungkin kalau menurut saya pribadi, gara-gara tidak adanya ini perkenalan gitu. Kalau misalnya ada karyawan baru atau apa segala macam, kita diperkenalkan dengan operator itu itunya tidak ada. Jadi pas kita masuk itu langsung dikasih kerjaan gitu. Jadi kalau buat kenalan lagi juga kerjanya kan cukup berat begitu, dan schedule-nya tuh bukan cukup sih, padat banget malah. Jadi kalau buat berinteraksi, kenalan apa segala macam, menurut saya agak kurang ya, gak ada waktu jatuhnya. Apa saja hal yang Anda lakukan untuk memberikan kontribusi di tempat kerja Anda? Yang saya lakukan ya untuk kontribusi ya, saya berusaha melakukan semuanya sih. Kayak saya melakukan semua pekerjaan saya sebisa mungkin, semampu saya. Terus kalau misalnya ada job desk tambahan, saya sebisa mungkin menerima gitu. Kayak misalnya disuruh ini
lembur gitu ya, saya berusaha menerima gitu. Bagaimana cara Anda menghadapi kesulitan dalam dunia kerja Anda? Hmm, cara saya menghadapi itu biasa ya, saya paksa kerja gitu. Kalau kayak cara yang ini kagak ada, saya paksa aja kerja. Oke. Hmm, Apakah pekerjaan yang Anda sedang kerja sekarang ini itu sesuai dengan harapan, mungkin dengan dan impian Anda? Kalau sesuai impian dibilang kayak kerja di pabrik kan sesuai jurusan, ya mungkin sesuai. Kalau soal harapan ya kurang sesuai lah menurut saya. Saya tidak berekspektasi pekerjaan saya bakal jadi seribet ini sebelumnya. Mungkin bisa diceritakan lagi bilang mungkin apa? Ribetnya itu mulai dari job desk-nya, schedule-nya yang bukan berantakan tapi padat gitu jatuhnya. Kayak ada sistem yang kurang aja, kayak kurang tertata begitu. Jadi kita para pekerja juga kayak terdorong untuk bekerja lebih tanpa kurangnya istirahat begitu. Jadi kayak jatuhnya pihak pekerja ini maksudnya pihak pabrik ini kurang memperhatikan lah bagaimana pekerjanya, kehidupan pekerjanya, kenyamanannya. Oke, saya masuk di bagian hmm, perkembangan Anda saat masih anak-anak mungkin ya. Ya. Oke, jadi mungkin apakah Anda tahu cerita tentang masa saat Anda masih dikandung atau pas saat Anda dilahirkan? Ya ada, saya tahu beberapa gitu pernah diceritain. Boleh diceritakan mungkin Ya. ada mungkin ada masalah atau bagaimana? Kalau masalah sih nggak ada, cuman kayak waktu itu cerita soal pas saya lahiran gimana gitu, soal ngidamnya, ya gitu gitu deh. Oke. Eh, Bagaimana kondisi ibu Anda saat mengandung? Pas mengandung tuh aman-aman aja, baik, sehat. Hmm, Oke. Apakah Anda lahir tepat waktu? Iya. Iya. Ya. Oke. Terus mungkin apakah Anda merasa pengaruhnya pada tumbuh kembang Anda Pengaruh apa ini? eh, terhadap eh, kelahiran Anda? Jadi maksudnya kayak mungkin ada masalah pas kelahiran? Nggak ada sih. Ya. Ya, aman-aman aja. Oke. Apakah Anda berkembang berbeda dibanding saudara lain? Mungkin tumbuhnya? Enggak juga. Ya juga ya, Ya, sama ya. normal semua. Bagaimana pertumbuhan fisik Anda waktu kecil? Normal pada kayak bocil pada umumnya, aman aja semua, nggak ada eh, apa gitu keterlambatan, nggak ada. Ya. Apakah saat kecil Anda itu aktif secara fisik? Iya aktif. Aktif ya. Aktif. Oke, momen penting apa yang mengubah perkembangan fisik Anda? Mungkin ada momen-momen yang Momen-momen yang merubah perkembangan fisik saya gak ada sih. Nggak ada. Ya. Apa rutinitas Anda sekarang untuk menjaga kebugaran mungkin? Untuk menjaga kebugaran saya paling kalau misalnya lagi liburan gitu saya kayak jogging, renang, kayak ya aktivitas fisik, latih fisik gitu. Saya masuk di bagian tentang
apa perubahan dalam cara berpikir dan mengelola emosi yang pernah Anda alami? Perubahan cara berpikir. Atau pengelolaan emosi yang pernah Anda alami? Kurang paham maksudnya seperti gimana? Mungkin mungkin Anda bisa jelaskan tentang apa saja mungkin perubahan tentang cara berpikir Anda mungkin yang signifikan selama Anda tumbuh mungkin gitu. Kalau seperti perubahan pola pikir itu ada banyak perubahan pola pikir saya yang saya dapatkan saat saya beranjak remaja awalnya, terus kembali berubah menjadi lebih lurus gitu, lebih baik, lebih bisa membedakan yang baik mana yang mana buruk juga. Pas lulus SMA saya mulai berpikir soal karir saya ke depannya apa segala macam. Siapa mungkin yang membantu Anda dalam berkembang secara mental? Tidak ada sih sebenarnya, tapi saya mengingat-ingat pesan-pesan orang tua waktu itu, pesan-pesan ayah saya, jadi bisa evaluasi diri sendiri lah. Kapan Anda mulai peduli dengan kesehatan mental Anda? Belakangan ini sih, baru beberapa bulan yang lalu. Mungkin bisa dijelaskan sebabnya? Iya mungkin. Karena saya sudah mulai cukup capek ya jatuhnya, cukup stres gitu bisa dibilangnya karena ya dunia pekerjaan yang menurut saya di luar ekspektasi saya, yang sangat bisa bilang padat parah menurut saya, di luar ekspektasi. Jadi ada rasa kecewa, rasa capek juga ada, pasti kerja istirahatnya kurang gitu ya, adalah capek-capeknya kayak gitu. Menurut saya ngaruh di mental. Terus bagaimana Anda menangani stres itu, mental tekanannya? Jujur sampai sekarang saya belum tahu cara saya bagaimana menanganinya, makanya saya mulai peduli soal mental saya dan cari bagaimana cara saya bisa dibantu untuk memperbaiki mental saya sih. Bagaimana cara Anda mengekspresikan perasaan sendiri saat masih kecil? Untuk mengekspresikan pas masih kecil ya? Ya. Bagaimana cara Anda? Bisa diingat? Enggak ingat sih. Nggak ingat ya? Ya. Apakah ada mungkin perubahan dengan cara Anda mengelola perasaan atau emosi? Perubahan dari kecil ya? Dari kecil mungkin sampai remaja, sejak mungkin dari kecil hingga beranjak remaja. Kalau untuk perubahan ya sih banyak perubahan. Kalau soal emosi, saya dari kecil sebenarnya cuek ya, jadi kurang peduli gitu soal emosi juga. Saya lumayan sabar. Jadi cuman ada perubahan pas masuk di remaja, saya mulai ego udah lumayan gak sabaran gitu. Cuman pas beranjak lulus sekolah baru sadar lagi, jadi lumayan balik sabar dulu, cuman gak cuek aja gitu. Bagaimana cara Anda atau apa cara yang Anda lakukan untuk menjaga kestabilan emosi Anda? Nggak ada cara khusus sih, cuman nggak ada cara khusus kalau stabilin mental. Paling cuman kayak menyendiri aja gitu. Kalau misalnya lagi nggak bagus emosinya, oke, suka menyendiri aja gitu. Sejak kapan Anda merasa mulai bisa membangun hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar Anda? Sejak
eh remaja sih, ya mulai bergaul dengan sosial gitu, mulai berinteraksi dengan orang-orang di sekitar saya. Di mana Anda biasanya membangun relasi sosial? Relasi sosial saya biasanya ketemunya itu di waktu itu kayak di sekolahan gitu, di tempat pendidikan gitu, ruang belajar. Saya banyak bertemu teman-teman saya di sana. Oke. Apa yang menurut Anda penting untuk menjalin atau menjaga hubungan sosial Anda dengan lingkungan di sekitar Anda? Yang menurut saya penting itu cara bersikap aja gitu, soal omongan ya, berperilaku baik aja sama teman-teman gitu. Itu menurut saya penting buat ngejaga pertemanan juga. Oke. Mungkin ada tantangan yang Anda hadapi dalam menjalin hubungan sosial? Tantangannya itu nggak ada sih, saya lumayan enjoy kalau bergaul juga, ya gampang lah, udah bawaan kayaknya. Oke, jadi sudah selesai semuanya proses wawancara klinis saat ini. Jadi selama wawancara berlangsung kita sudah membahas tentang banyak hal, mungkin dari keluarga, kesehatan mungkin, atau mungkin relasi sosial Anda dengan perkembangan sosial Anda dan perkembangan emosi Anda. Nah, jadi semua bagian yang kita diskusikan, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya simpulkan, di mana Anda mungkin mengalami capek terhadap pekerjaan Anda, di mana Anda capek dengan mungkin pekerjaan Anda yang terlalu berat mungkin, atau schedule-nya yang cukup mungkin berantakan gitu. Dan mungkin apakah ada hal lain yang menurut Anda masih perlu kita bahas sebelum atau mungkin ada informasi yang bisa yang Anda masih ingin berikan? Udah nggak ada sih. Ada ya. Jadi selain itu saya ingin memastikan bahwa sesi ini bisa menyenangkan bagi Anda. Saya berusaha agar setiap wawancara yang berlangsung dalam suasana yang mendukung, dan saran akan membantu kami untuk meningkatkan kualitasnya. Mungkin kalau ada saran ada ya? Nggak ada sih, udah. Oke. Jadi mungkin saya selain itu boleh mungkin saya dapat saya dapat mewawancarai Anda mungkin lain kali untuk mendapatkan informasi yang lebih. Ya boleh, silahkan. Ya. Oke, jadi saya minta maaf apabila ada kurang mungkin atau salah kata selama proses wawancara. Sangat menghargai partisipasi aktif Anda selama proses wawancara kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena Anda telah bersedia hadir dan berbincang secara terbuka mengenai cerita atau pengalaman Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.